Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Victorio Togatorop dengan NIM 23050974075 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi B angkatan 2023. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan transport dan application layer. Nah, yang pertama ada pengertian transport layer. Transport layer itu merupakan lapisan yang keempat yang berada di model OSI yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam satu koneksi jaringan yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data secara tepat ke proses aplikasi yang benar pada host tujuan. Di sini ada fungsi transport layer. Yang pertama itu untuk mempermudah transmisi serta memungkinkan data melewati lapisan-lapisan berikutnya dengan optimal. Fungsi yang kedua untuk menjamin seluruh data yang melaluinya dapat mencapai tujuan dengan benar. Dan fungsi yang ketiga itu menjaga keandalan data sehingga dapat diteruskan ke lapisan selanjutnya. Dan fungsi yang terakhir mengatur lalu lintas di sebuah jaringan, terutama jaringan yang sibuk untuk menghindari kemacetan pada jaringan. Nah, selanjutnya ada peran transport layer. Yang pertama sebagai service point addressing, yaitu untuk menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berbeda. Kemudian transport layer ini memecah data menjadi paket data tertentu dan begitu pun sebaliknya. Lalu transport layer ini berperan dalam connectionless ataupun connection oriented dan bisa mengontrol jenis koneksi yang akan digunakan dalam transmisi data. Dan yang terakhir, transport layer bertanggung jawab dalam melakukan proses pengontrol aliran data. Sekarang kita masuk ke application layer. Pengertian application layer itu merupakan application layer lapisan teratas yang ada di model OSI jaringan komputer. Lapisan ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi pengguna software aplikasi maupun antar peralatan di dalam sebuah sistem. Fungsi application layer yang pertama itu mendefinisikan data dan menyajikan data yang dilakukan oleh presentation layer. Fungsi selanjutnya sebagai kolektor semua informasi dan data yang diterima akan dikirim melalui jaringan. Serta fungsinya ketiga yaitu bekerja dengan bantuan perangkat lunak dan program tertentu. Kemudian di sini ada protokol application layer. Yang pertama itu protokol DNS, protokol yang dari sistem nama domain dan diartikan sebagai salah satu protokol yang paling penting di jaringan komputer untuk menentukan IP di setiap komputer. Kemudian ada protokol HTTP, merupakan protokol yang digunakan di sebuah web browser untuk mengambil sebuah halaman web yang dikompilasi dengan sistem HTML. Kemudian ada protokol FTP untuk mentransmisikan dan mentransfer data dalam jaringan internet. Dan yang terakhir ada protokol DHCP untuk membantu konfigurasi alamat IP pada suatu komputer ke jaringan komputer. Mungkin cukup sekian teori singkat yang saya jelaskan. Kita akan masuk ke studi kasus. Nah, pada studi kasus di sini kita membangun topologi jaringan yang terdiri dari satu server, 3 PC, 1 switch, dan 1 router yang dapat mengakses halaman web melalui HTTP, mengunggah dan mengunduh file menggunakan FTP, menggunakan DNS ke alamat IP. Oke, kita akan buka
Baik, di sini kita buka Cisco packet tracernya. Membutuhkan satu server dan 3 PC. Kita masukkan satu server dan 3 PC. Kemudian membutuhkan satu switch dan satu router. Kita masukkan switch dan satu router. Nah, kemudian kita konektivitaskan menggunakan kabel copper straight through. Untuk server kita hubungkan ke switch menggunakan flash ethernet 2. Kemudian PC kita hubungkan ke flash ethernet 3. PC 1 kita hubungkan ke flash ethernet 4. PC 2 kita hubungkan ke flash ethernet 5. Serta switch kita hubungkan flash ethernet 1 ke gigabit internet 00. Nah, setelah ini jangan lupa teman-teman, pada switch kita ubah ke mode terang yang terhubung kepada router, karena yang terhubung kepada router yaitu kabel flash ethernet 01, kita ubah ke terang. Dan jangan lupa di router kita ubah port status menjadi on yang terhubung dengan switch. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP di seluruh device ini. Nah, yang pertama ada server, di mana X adalah 2 angka terakhir dari NIM. Karena NIM saya 75, maka X ini akan saya isikan 75. Kita copy di sini, kita klik server, ke desktop, IP configuration, IP address, kita ubah X menjadi 75. Subnet masknya 255.255.255. Default gateway-nya kita sesuaikan dengan ketentuan. Kita ubah X-nya menjadi 75. Nah, kita konfigurasi ke semua device 192.168.75.2. Default gateway-nya kita ubah 75. Itu juga dengan PC 1, desktop, IP configuration 192.168.75.3. Default gateway-nya jangan lupa diubah 75. Oke, PC 2 juga kita sesuaikan dengan ketentuan IP address dan default gateway-nya. Oke, setelah ini kita akan mengkonfigurasi routernya agar sesuai dengan gateway. Kita klik CLI, kita pilih. Oke, setelah ini kita ketikkan configure terminal. Nah, setelah itu kita ke interface gigabit 00, karena gigabit internet 00 itu terhubung ke switch. Setelah itu kita enter, lalu kita ketikkan IP address sesuai yang pada ketentuan 75.254. Lalu kita masukkan subnet masknya. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Nah, setelah kita konfigurasi, jangan lupa untuk DNS-nya kita sesuaikan dengan server. Kita klik PC, kemudian untuk DNS pada PC ini kita sambungkan ke server. Kita masukkan IP servernya. Selanjutnya, setelah itu kita akan mengkonfigurasi server agar bisa mengakses halaman web, HTTP, FTP,
DNS juga. Kita klik, kemudian ke service, kita pilih HTTP, kita on-kan, DNS on-kan, FTP kita on-kan. Nah, pada FTP kita buat username dan password. Kita bikin contohnya admin untuk username, password juga admin. Dan untuk write, read, delete, rename, dan list ini kita centang semuanya, teman-teman. Lalu kita klik add. Kemudian kita ke DNS. DNS ini kita akan membuat IP dan nama browsernya. Untuk nama browsernya kita bikin intranet.local. Untuk IP address-nya itu sesuai dengan IP server. Kita ketikkan 192.168.751. Lalu kita klik add. Setelah itu kita ke HTTP. Jangan lupa ini di on-kan. Oke. Setelah itu teman-teman, kita coba apakah PC0 ke server itu dapat dijangkau. Kita ketikkan ping, kita masukkan IP address si server. Nah, untuk PC0 terjangkau, kemudian kita cek PC1 apakah terjangkau juga, kita masukkan IP address si server. Nah, terjangkau, aman. Kemudian PC2 kita cek, kita masukkan IP address si server. Oke, semua PC terjangkau ya teman-teman. Kemudian kita akan mengakses halaman web internal perusahaan, mengunduh file menggunakan DNS yang telah kita setting di PC ketiga PC ini. Kita klik PC0, kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan FTP 192.167, kita ketikkan IP address server atau DNS server ya 751. Nah, di sini akan trying to connect. Kita tunggu sebentar. Oke. Salah pengetikan ya teman-teman, ping seharusnya 192.168.751. Kita coba di PC1, command prompt FTP 192.168.751. Nah, di sini terkoneksi ke DNS, berhasil terkoneksi ke DNS, dan username kita masukkan username yang telah kita buat dan password yang kita buat tadi sebelumnya. Kita masukkan passwordnya. Nah, oke, FTP telah berhasil. Kemudian kita klik lagi, kita coba PC2 ke command prompt, kemudian kita ketikkan ns lookup. Setelah ini kita masukkan nama website yang kita buat tadi, kita enter, dan ya terhubung ya ke nama website yang kita bikin. Nah, setelah itu kita cek lagi, kita silang, kita klik web browser. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita ketikkan http :// 2 kali. Nah, kita tuliskan DNS atau IP si browser yang kita buat tadi, lalu kita klik go. Nah, maka akan tampil default seperti ini. Oke, teman-teman, cukup sekian mungkin video
pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi teman-teman semua yang telah menonton. Mungkin apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.